Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara offline maupun yang mengikutinya melalui live streaming. Semoga selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, bulan yang lalu kita sudah membahas mengenai utang piutang. Mungkin masih perlu kita lanjutkan sedikit lagi. Dan sebelum kita lanjutkan, sedikit kita review apa yang sudah kita bahas pada bulan lalu. Dalam kacamata syariah, utang itu terbagi dua. Utang bukan hutang ya, tidak pakai H ya. Yang betul adalah utang. Yang pertama disebut dengan utang qad, yang kedua utang dain. Kenapa perlu kita bedakan dan kita perlu mengetahui jenis perbedaan ini? Karena apa? Berbeda konsekuensinya. Hutang qad itu adalah hutang yang bisa kita hitung, bisa kita ukur, dan bisa kita carikan padanan yang sama pada saat kita mengembalikan. Misalkan kita meminjam uang 100.000 rupiah. Nanti pada saat mengembalikan bisa kita kembalikan 100.000 rupiah juga. Kita meminjam emas 5 gram. Nanti pada saat mengembalikan kita juga bisa mengembalikan 5 gram emas. Berbeda dengan hutang dayen. Dayen itu adalah hutang yang padanannya tidak ada. Tidak bisa kita temukan jenis yang sama, bentuk yang sama, ukuran yang sama pada saat kita mengembalikan. Contohnya apa? Kita meminjam seekor domba. Kita tidak bisa mengembalikan atau mencarikan domba yang sama pada saat pengembalian. Sama juga kita meminjam misalkan apa? Apapun bentuknya gitu. Minjamkan sekarung kayu bakar misalkan. Kita tidak bisa mengembalikan nanti pada saat pengembalian mencari kayu bakar yang sama, tidak bisa. Itu disebut dengan hutang dayen. Nah, keduanya mengandung konsekuensi yang berbeda. Yang pertama yang perlu kita pahami itu adalah ketika kita berhutang, kemudian kita sepakati nanti pada saat pengembalian ada tambahan, sepakat para ulama itu adalah riba, haram. Kita meminjam uang 100.000, nanti dikembalikan 110.000, tambahannya adalah riba atau haram. Kita meminjam emas 5 gram emas, tambahannya nanti katakanlah setengah gram, tambahannya adalah juga haram. Nah, bagaimana dengan dayen kan begitu? Bagaimana dengan dayen? Karena tidak ada barang yang sama, tidak ada takaran yang sama. Kita tidak bisa menciptakan benda yang sama. Nah, untuk kasus yang dayen ini ternyata banyak riwayat yang mengatakan bahwa Rasul sering melebihkan. Ketika seorang sahabat disuruh oleh Rasul, "Hai Fulan, carikan unta seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan kembalikan kepada yang menagih hutang." Ketika Fulan mencarikan,
sahabat kembali dan melapor kepada Rasul, "Ya Rasul, tidak ada unta yang sama ya Rasul seperti yang kau katakan." Apa kata Rasul? Sebaik-baik kalian adalah orang yang melebihkan dalam pengembalian. Tapi dalam kasus dayan, bukan dalam kasus qad. Sedangkan dalam kasus qad, tadi kita lihat ada dua jenis, ada qad, ada dayan. Dalam kasus qad, segala kelebihan itu adalah riba atau haram. Rasul mengatakan, jika engkau menghutangkan kepada saudaramu baik dirham maupun dinar, janganlah ambil pemberiannya. Nah, pemberian pun tidak boleh. Pemberian rumputnya, pemberian makanannya, pemberian rotinya, apapun pemberian, bahkan tumpangan pun tidak boleh. Ketika saya meminjamkan uang 100.000 kepada si fulan, kemudian pas pulang saya ikut mobil dia, itu enggak boleh. Tumpangan pun tidak boleh. Dan tumpangan itulah dikatakan oleh Rasul adalah tumpangan yang haram. Karena apa? Kita mendapatkan manfaat dari orang yang kita pinjamkan. Tapi ini terlihat dalam kasus qad. Makanya bedanya kan jadi tipis ya antara qad sama dayan. Kalau dayan kelihatan di sini Rasul melebihkan dalam pengembalian. Bahkan Rasul mengatakan apa? Sebaik-baik kalian adalah orang yang melebihkan dalam pengembalian. Kenapa dilebihkan? Karena apa? Tidak ditemukan barang yang sama, tidak ada padanan yang sama. Seperti tadi, kita meminjamkan seekor domba. Kita tidak bisa menjadikan domba yang sama, tidak bisa dalam pengembalian. Kita meminjamkan seekor unta, seekor sapi misalkan gitu loh. Kita tidak bisa mencarikan sapi yang sama, tidak bisa. Makanya kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah orang yang lebih dalam pengembalian. Tapi untuk kasus dayan, bukan kasus qad. Kalau qad tidak bisa, tetap harus sama pengembalian dengan peminjaman. Bahkan pemberian dia dalam bentuk apapun dikategorikan sebagai riba. Ketika saya menghutangkan uang kepada tetangga saya menerima pemberian rotinya, tidak boleh. Saya menerima pemberian makanannya, tidak boleh. Saya menumpang kepada dia, juga tidak boleh. Dalam kasus qad. Makanya perlu kita pahami perbedaan antara qad sama dayan. Karena banyak hadis yang mengatakan sebaik-baik adalah kalian yang melebihkan dalam pengembalian. Tapi ini hanya untuk kasus dayan, bukan kasus qad. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan kalau kita meminjam uang, kemudian nanti pengembaliannya wajib memberikan infak. Nah, sekarang kita lihat dalam konsep utang berutang. Ketika kita memberikan pinjaman kepada siapapun, kepada saudara kita, apapun yang kita sepakati dalam pengembalian, jika itu merupakan lebih, kita kategorikan sebagai riba, tetap riba. Walaupun namanya berubah menjadi infak atau sedekah. Atau siapapun yang meminjam wajib memberikan katakanlah investasi apapun bentuknya, apapun redaksinya, apapun namanya, tambahan pinjaman yang dikembalikan dikategorikan sebagai riba. Apapun namanya diganti. Diganti menjadi infak, diganti menjadi sedekah, diganti menjadi investasi, atau menjadi uang terima kasih, apapun bentuknya. Setiap kelebihan dalam pengembalian itu adalah riba. Dan riba adalah haram. Sekarang kalau begitu, apakah dalam Islam tidak boleh berutang? Boleh. Tidak dilarang. Yang sampai saking ininya kita terhadap utang itu, nggak boleh berutang. Tidak. Di hukum memberikan utang itu adalah boleh, bukan dilarang. Bahkan ketika Rasul di Isra Mi'raj kan, Rasul melihat ada tulisan di pintu surga, memberikan sedekah itu 10 ganda pahalanya. Tapi kalau memberikan pinjaman itu 18 ganda pahalanya. Kok lebih? Ya, Rasul bertanya kepada Jibril, apa maksudnya ya Jibril? Kenapa orang berikan sedekah 10 kali ganda, tapi kalau memberikan pinjaman 18 kali ganda pahalanya? Kata Jibril, orang yang engkau sedekahkan itu belum tentu dia butuh. Tapi kalau orang meminjam, pasti dia dalam keadaan butuh. Gitu. Makanya pahala meminjamkan itu adalah
18 kali ganda. Bahkan dikatakan ulama lebih besar dari pahala bersedekah. Jadi bukan berarti tidak boleh meminjamkan, boleh meminjamkan. Nah, yang penting kita pahami adab-adab berhutang. Kadang-kadang kita kan tidak memahami adab berhutang. Kan boleh, kalau gitu boleh dong kita berhutang. Boleh, tapi pahami adabnya. Ingat, apa yang paling terkenal Rasul berhutang Rasul? Rasul berhutang kepada Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Buat apa? Buat apa Rasul berhutang? Buat makan. Bukan buat beli jam tangan, bukan buat beli cincin, bukan buat beli emas, bukan buat beli kulkas kan? Tapi berapa? Buat makan. Artinya apa? Berhutang itu boleh kalau untuk keperluan mendesak, bukan untuk mencari memenuhi kebutuhan keinginan kita. Untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Beda ya antara kebutuhan dan keinginan kan. Kebutuhan suatu yang harus kita penuhi, tapi keinginan itu kan lebih kepada apa? Hawa nafsu. Jadi bukan berarti berhutang tidak boleh, boleh berhutang. Rasul juga berhutang. Sebagai bukti bahwa Rasul menggadaikan baju besinya kepada Yahudi dan berhutang, tapi buat makan. Nah, jadi bukan berarti tidak boleh berhutang, tapi kita boleh dan hukumnya boleh berhutang. Tapi kita pahami adab-adab berhutang. Yang pertama yaitu berhutang untuk kebutuhan kita yang mendesak, untuk keperluan yang benar-benar serius, bukan untuk berpoya-poya. Ketika Umar bin Khattab, ini cerita yang paling terkenal, sering kita dengar juga di masjid. Anaknya minta baju lebaran. Kayak itu kan zaman sekarang kan itu baju lebaran. Umar bin Khattab tidak punya uang. Kemudian datanglah kepada Baitul Mal. Kalau sekarang Menteri Keuangan mungkin ya. Apa kata Umar bin Khattab? Bisa nggak aku mengambil gaji aku buat bulan depan? Apa? Gaji yang bulan depan. Untuk membelikan anakku baju baru. Karena semua orang lebarannya baju baru, tapi anakku tidak pakai baju baru. Apa jawaban bendahara negara Menteri Keuangan? Siapa yang menjamin engkau hidup sampai bulan depan? Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab menangis. Orang setegar Umar bin Khattab menangis mendengar itu kan. Siapa yang menjamin engkau hidup sampai bulan depan? Kemudian beliau datang kepada anaknya, hai anakku, kamu tinggal pilih. Kamu pakai baju lebaran aku berhutang atau aku masuk neraka. Anak juga ikut menangis juga. Tidak usah. Begitulah zaman dulu orang berhutang itu kan. Sekarang kita kayaknya seperti mudahnya berhutang kan. Apalagi memang orang tuh keliling menawarkan pinjol. Hati-hati. Cukup dengan KTP. Apapun namanya ya. Mungkin istilahnya pinjol tapi namanya apapun. Apapun jenis pinjaman yang menggunakan aplikasi online itu hampir dipastikan riba itu. Kenapa hampir dipastikan riba? Kan nggak mungkin kita minjam 100 kembali 100 kan? Pasti ada lebihnya. Mau nggak dia minjamkan 100 kembali 100? Kalau mau boleh silakan. Itu tidak ada ribanya. Misalkan kita minjam ke Baitul Mal, minjam ke masjid, minjam ke saudara kita, minjam 100 kembali 100. Itu boleh, tidak ada ribanya. Tapi kalau ada kelebihannya, apapun bentuknya, apapun namanya, apapun diganti istilahnya. Infak, sedekah, investasi, uang terima kasih, selama ada kelebihan dalam pengembalian, itu adalah riba. Dan riba hukumnya haram. Itu saja barangkali ceramah singkat pada duhur ini. Semoga kita dipanjangkan umur, ketemu lagi bulan depan insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.